kondusif di kelas itu dari gurunya. Mau kurikulum apapun itu tergantung gurunya. Cara kita mendekatkan diri dengan anak itu kita harus jangan menganggap mereka siswa gitu loh. Ini anak saya loh, muntah ya diurus gitu loh. Resiko guru SD. Bu, kebelet kadang kalau lagi ketemu ngajar kelas 1 kan di rolling. Yang masih BAB di kelas ini. Ya kita nggak bisa. Halo sahabat Rumah di Rumah, bersama saya Jenny. Kali ini kita akan wawancara eksklusif dengan salah satu semifinalis sayembara guru SD favorit se-Kota Palembang tahun 2023-2024. Kali ini kita akan wawancara eksklusif dengan salah satu perwakilan dari SD 87 Kota Palembang dengan Ibu Melia Wulandari. Ya. Halo Ibu. Halo. Apa kabar hari ini? Sehat, alhamdulillah. Alhamdullah sehat Ibu. Ya. Apa kabar? Alhamdulillah baik juga Ibu. Ibu Melia Wulandari. Ibu di sini sudah berapa lama Bu mengajar? Kalau di sini baru sebenarnya. Baru masuk 3 tahun. 3 tahun ke belakang Bu ya. 3 tahun. Saya lamanya di tempat lain baru pindah. Oh baru pindah Ibu. Jadi pengangkatan P3 kamu ya? Enggak, saya dari PNS 2012. Kalau zaman itu kan kalau PNS itu ditempatkan di mana saja. Pulau Rimau yang di pelosok, 3 tahun di sana, terus menikah, pindah turut suami 5 tahun di Rambutan Jakabaring, nah, terus punya anak di rumah di daerah sini, pindah lagi ke sini. Iya. Ya. Jadi pindah. Begitulah guru mencari yang ternyaman. Benar Bu, jelas ya mobilitasnya paling mudah. Betul. Dan paling dekat dengan anak juga. Karena kan status ibu seorang ibu juga untuk kontrol pada anak. Betul. Juga dibutuhkan. Ada anak kandung, ada anak negara kan yang harus dijaga. Anak negara dan anak sendiri. Anak sendiri. Anak sendiri. Iya. Harus balance Bu, harus harus. Jadi Ibu Melia, sudah berapa lama Bu mulai dari mengajar pertama kali sampai hari ini Bu? Mungkin sekitar 12 tahun. 12 tahun. Iya. Kalau saat itu langsung menikah dan punya anak udah SD Bu ya? Mungkin. Belum, tapi menikahnya waktu itu jadi guru dulu masih dalam keadaan kita pending Bu ya. Iya. Masih ada gap antara ketika kita mulai mengajar sampai akhirnya kita menikah, punya anak. Menikah Ibu ya. Jadi Bu Melia udah 12 tahun. Betul. Berarti dimulai dari tahun berapa itu? 2012. Saya baru tamat SD. Oh ya ampun. Saya tua sekali ya. Ibu sudah. Saya sudah jadi guru. Saya baru tamat SD. Masya Allah. Tapi badannya, subur sekali ya. 2012 Ibu ya. Berarti 2012 itu Ibu usia berapa? Baru tamat kuliahnya 2011, berarti sekitar 22 tahun. Kayak saya sekarang Bu ya. Iya, sudah jadi guru. Saat itu Bu ya. Jadi langsung honorer. Langsung PNS. Oh langsung PNS? Iya. Jadi Ibu melihat begitu tamat langsung tes. Langsung diangkat. Alhamdulillah diangkat. Alhamdulillah. 2011 tamat kuliah di Unsri. Terus kan moratorium waktu itu nggak boleh pengangkatan. Jadi sementara dari 2011 ke 2012 itu saya kerja di bank. Oh kerja di bank. Kerjanya di perusahaan-perusahaan. Iya. Karena memang pada saat itu kan jadi guru tuh maju mundur sih. Karena ada di video sebelumnya ya. Nah terus pas 2012 ada pengangkatan PNS ikut dan alhamdulillah keterima. Jadi memang belum sempat honorer langsung. Jadi Ibu itu adalah seorang pegawai bank dulunya Bu? Iya. Bank mana Bu? Bank Mega. Jadi sama rumah di rumah, pegawai bank, sulap diri menjadi guru. Tapi tentunya Bu, memang latar belakang seorang guru Bu. Ya, dari kuliahnya memang jurusan guru PGSD. Berarti 4 tahun kuliah langsung PGSD. Langsung PGSD. Berarti Ibu termasuk golongan guru-guru muda, guru modern Bu ya. Bisa dibilang. Yang Unsri sudah ada jurusan PGSD. Sudah pertama kali. Benar. Kami angkatan pertama yang reguler, betul. Sekali. Saya baru tamat baru mau SMP Ibu sudah ngajar. Sudah ngajar ya. Berarti kalian tahun berapa Bu? 89. 89. Iya. Kakak saya 92. Jadi wajar. Masih tua saya lagi ya. Masih tua Ibu berarti. Ya ampun tua sekali. Wajar sekali ya Ibu ya. Kalau dilihat-lihat sekarang Bu, udah merasa tua Bu? Iya, kalau ngelihat yang muda-muda gini saya merasa tua. Ternyata cuman kalau ngelihat yang senior saya ada di posisi muda. Itu ya. Iya, nanti kamu juga berada di posisi saya. Nanti ke depan ya, pasti saya akan bertemu dengan anak-anak yang lebih muda lagi. Iya.
Saya dulu pernah loh. Saya 22 tahun podcaster guru-guru sekarang. Iya, sekarang saya yang di podcaster Iya, kan. benar, Ibu. Jadi kalau dipikir-pikir gak nyangka Bu ya. Iya, benar. Rasanya tidak mungkin bertemu di Muara ini bisa ke Palembang. Ternyata Tuhan menakdirkan kita untuk bertemu, Ibu. Dan tentunya membawa inspirasi yang bisa memotivasi sahabat rumah di rumah tentunya. Betul. Ibu kan udah kurang lebih 12 tahun mengajar ya. Udah pindah-pindah juga. Udah. Tentu, tapi masih di Kota Palembang Bu pindah-pindah. Banyuasin. Oh, Banyuasin. Iya. Jadi beda kabupaten. Beda karena saya Sedikit pengangkatannya beda di kabupaten. ya. Iya. Berapa menit kira-kira Bu? Kalau dari yang pertama yang Pulau Rimau jauh ke sini 6 jam. Palembang, iya. Emang nginep. Itu kalau misalnya daerah Banyuasin, kalau ke Sungai Lilin itu lurus, Pulau Rimau itu ke kanan. Jadi arah-arah Sekayu Bu. Ya, benar-benar pelosok yang sebenarnya perairan tapi bisa juga di jalan darat, cuman tanah merah itu loh, Mbak. Nah, gitu. Jadi ibunya juga pejuang banget dulu. Berjuang, Bu, ya? Itu, Bu. Iya, nggak ada. Aslinya orang mana, Bu? Orang Palembang. Nah, orang Palembang yang pindah ke kabupaten. Iya, karena kemarin bukaannya, kemarin bukaannya ada di Banyuasin sama Bangka. Jadi waktu itu PNS bukaannya itu ada di Banyuasin sama Bangka. Daripada ke Bangka lebih baik Banyuasin, masih terjangkau. Ternyata pas di tempatnya ternyata waduh luar biasa. Cuman mau mundur sayang. Udah keburu lulus kan. Bener, Ibu. Udah lulus itu nggak ada listrik, nggak ada air di sana. Nggak listrik, nggak ada air. Iya. Padahal itu dua komponen yang penting, Ibu. Yang penting sekali. Struggle sekali, Bu ya. Iya, luar biasa perjuangan saya. Makanya saya sekarang jadi lebih tough ya. Karena ya. Jadi gimana Bu ceritanya dulu, Bu? Kisah sedih di sana. Wah, kalau sedih-sedih semua deh kayaknya. Cuman memang kalau misalnya masuk sana itu dia nggak ada sungai, dia memang pelosok yang nggak ada sungai, dia menggali sumurnya itu dari air rawa. Jadi harus benar-benar disaring 3 kali, dipakein detol pun masih hitam, cuman nggak ada pilihan. Cuman saya dulu pakai air galon, mencari yang nyaman, itu juga mencari yang paling aman lah Mbak ya, daripada pakai itu, ada galon di sekitar sana, jadi untuk sehari-harinya mandi, apa-apa semuanya pakai air galon. Karena kan Bu, mengingat kita orang Palembang. Orang Palembang. Tentu bisa jadi ada beberapa hal yang tidak bisa kita ubah, Bu. Kayak penyesuaian air, kaget, takut ya, nanti malah karena tubuh terkejut, dia malah nambah sakit. Iya, benar. Ya. Tidak bisa melaksanakan tugas sebagai seorang guru. Bagaimana Bu perbedaannya siswa di sana sama di sini? Kalau siswa sebenarnya sama aja ya. Cuman kalau di pedesaan seperti itu sebenarnya kekeluargaannya lebih kuat loh Mbak. Kalau di pedesaan itu kan kita disambut dengan wah dari orang Palembang nih gitu. Kan? Jadi kayak ada ibu ya salah satu poin. Excited mereka. Excited tentunya di sana. Palembang, kota. Ya. Karena itu aja sih sebenarnya semua guru bagus. Maksudnya kalau ada guru baru tuh excited semua. Cuman mereka tuh lebih lagi excitednya. Ya, karena apa namanya Ibu? Tentu dari desa ke kota tuh memang butuh waktu. Iya, betul. Dari kita penampakan saja, penampakan tubuh itu juga berbeda. Oh ini orang Palembang. Iya. Dan di sana apa penyemangatnya tuh siswa-siswa itu kita mau datang mau nyerah tuh terkadang, aduh listrik nggak ada, air nggak ada. Cuman pas masuk ke kelas, siswa-siswanya tuh kan malah siswa desa tuh kan lebih polos lagi ya, gitu kan. Ibu bawa apa? Ibu pakai apa? Mereka kan bingung dengan yang kita pakai itu. Jadi itu sebenarnya hiburan, justru lucu ya. Jadinya sudah dari pagi sampai siang ngajar mereka, kayak kita sharing sama anak adek gitu kan. Nanti pas pulang ke rumah dinas malah kita jadi sepi. Ya masih lama ya besok ngajar lagi, malahan sepi sendiri. Jadi Bu salah satu kelebihan ya, rasa ingin tahunya dengan tinggi. Iya betul. Ya. Lalu rasa tingkat kepeduliannya juga tinggi, lebih tinggi, dan menyayangi seorang guru itu tuh lebih terasa. Guruku itu tentunya. Berapa lama Bu di sana? 3 tahun. 3 tahun. Cukup lama. Sempat tidur sama ular juga. Ibu kalau sekolah itu udah dari kelas 1 sampai kelas 3. Iya betul. 3 tahun. Karena nikah itu pun karena nikah. Kalau nggak nikah mungkin nggak bisa turut suami. Karena memang jadi suami orang Palembang itu. Orang Palembang juga. Makanya jadi pindah ke Palembang. Betul. Oke. Pertama kali mutasi itu di SD mana Bu? SD 12 Rambutan.
tetap Banyuasin tapi yang mendekati Palembang. Oke, jadi sedikit lebih dekat. Iya, ya? 1 jam dari 1 rumah. jam, Tetap jauh sih sebenarnya pakai motor. Sebenarnya kalau naik motor tetap rengkoh itu. Iya, Tetap sakit. makanya saya jadi lebih tough tadi sekarang. Iya, Lebih sudah melanglang sakit buana itu. kemana-mana. Itu tetap sakit pinggang, Bu, 1 jam itu. Seminggu pertama. Lama-lama enak juga ternyata. Lama-lama Biasa. Udah nyampe. Ya. Jadi kayak ada apa namanya? Kayak pengalaman. My Trip My Adventure sebenarnya. My Trip My Adventure. Iya, seru. Sebenarnya lebih seru. Orang sekarang kan saya mengajar di sini, rumah saya di sini lah kan, di belakang. Terus udah nyampe aja gitu. Kadang ngebayangin dulu seru ya. Naik motor jauh, pulang jauh gitu. Kayaknya seru juga kan. Kayak ada waktu istirahat di jalan, betul. Petualangan juga tentunya. Mampir dulu makan di jalan itu seru loh, Mbak. Ada makanan yang enak, mampir dulu. Iya, kuliner, betul. Jadi Ibu Melia udah sejauh itu pengalamannya, Bu ya. Memang rezekinya nggak honorer, tapi ketika jadi PNS, Masya Allah sekali. Masya Allah sekali. Iya. Memperjuangkan anak manja menjadi seorang tough juga lah. Jadi Bu, setiap orang itu mempunyai porsinya masing-masing. Ya. Ada plus minusnya ya. Emang udah jadi PNS memang, tapi perjalanannya kalau dibayangkan ya, ujung ke ujung. Ujung ke ujung banget. Asli tinggal di mana, Bu? Waktu masih single di skip sama orang tua. Ya, di skip sama orang tua dan menikah. Bolak-balik ke Rambutan. Waktu di Rambutan udah suami sama suami udah tinggal di KI Kambang Iwa. Kambang Iwa. Tetap jauh itu, Bu. Tetap jauh. Itu di bukit tuh. Bukit ke ujung. Palembang coret ya kata orang tuh ya. Udah kemarin coret itu. Jadi luar biasa, Bu. Bu Melia ya. Bu Meli panggilannya. Ya, bolehlah Meli. Melia sih sebenarnya. Melia, orang kayaknya rajin banget Melia semuanya. Jadi Bu Melia benar-benar luar biasa untuk perjuangan ya. Terus Bu udah jadi PNS, Bu ya. Udah sekarang kan udah pindah, udah nyaman, Insya Allah, karena dekat rumah, dekat suami, dekat anak-anak. Betul. Kedepannya Bu ada nggak cita-cita selanjutnya? Entah apa pengen jadi kepala sekolah atau entah apa pengen jadi apapun yang Ibu inginkan di dunia pendidikan tentunya. Pasti. Kalau misalnya kami guru ini kan nggak mungkin stuck di sini-sini aja. Dari yang belum sertifikasi jadi sertifikasi, yang golongan 3A ke 3B ke 3C kan pasti ada. Dari guru biasa jadi kepala sekolah pasti ada. Cuman karena saya punya 3 balita. Iya. Jaraknya berapa itu? Nomor 1 yang agak besar sih. Nomor 1 udah kelas 2 SD. Nomor 2 kelas 5 tahun. Kelas 3 yang nomor 3 4 tahun. Ya, jadi 2 tahun dong. Iya, betul. Kayak kembar dong. Benar. Jejoy namanya. Jadi nomor 1. Jadi kalau untuk jadi kepala sekolah belum memungkinkan karena kan sibuk keadaan. Cuman masih harus kita manusia kan harus terus belajar, nggak boleh stop sampai di sini. Cuman masih sambil hamil anak ketiga kemarin saya kuliah lagi S2 gitu. Terus alhamdulillah udah sertifikasi yang bisa digapai sambil mengasuh anak tapi bisa maju terus. Nah, tapi kalau misalnya udah banyak sih yang nyuruh Mel jadi kepala sekolah, udah S2, golongannya udah cukup. Lu kayaknya belum dulu deh, karena kan pasti sibuk anak-anak. Jadi gimana caranya seimbang anak kandung tadi dan anak negara. Jadi seenggaknya Bu gedein dulu lah. Betul. Udah mandiri anak-anaknya. Bener. Tapi memang juga udah karena punya suami juga kan harus ada izin. Pokoknya nanti kalau yang paling kecil udah SMP mungkin insya Allah kalau umur panjang baru mau bertahap ke kepala sekolah. Amin. Jadi Bu apa-apa tuh satu persatu. Fokusnya juga satu persatu. Betul. Nggak bisa dipaksakan. Jangan sampai kita ambil semuanya. Semua menelantarkan yang di rumah. Tidak sempurna semuanya juga. Ibu benar sekali. Jadi ada Bu ya cita-cita selanjutnya pengen jadi kepala sekolah. Kita harus punya cita-cita Mbak. Berarti Bu berapa tahun lagi pensiunnya? Ada 30 tahun lagi? 35 tahun sekarang, berarti 25 tahun lagi. 25 tahun lagi ya kurang lebih. Iya. Berarti anak Ibu saat itu sudah kuliah, udah nikah kali. Iya. Kira-kira Bu nanti ke depannya udah ada belum Bu kebayang masa pensiunnya itu pengen seperti apa? Pengen ngapain gitu? Boleh Ibu. Pengennya kalau masa pensiun memang benar-benar menikmati masa muda, menikmati masa tua. Jadi pengen mengurus suami secara total. Anak-anak kemana tempatnya belum dikunjungi, insya Allah kalau masih sehat dikunjungin gitu. Karena
ya sebenarnya apa yang kita cari di dunia ini kan baliknya ke akhirat. Nah, jadi ya selagi masih masa kerja kita kerja. Cuman kalau udah masanya pensiun stop ya udah. Jadi pada akhirnya seorang Ibu Melia ingin menjadi ibu rumah tangga seutuhnya ya. Nggak lagi nerima kalau sekarang kerjaan kan lagi. Dibagi-bagi karir, bener. Istri, ibu rumah tangga. Masya Allah sekali, memang butuh tenaga yang ekstra juga. Dan dukungan suami kerjasama dengan suami tentunya Ibu ya. Rumah tangga plus bekerja itu lebih bebannya lebih. Tapi udah diizinkan ya sama suami itu? Diizinkan, karena kan dia mendapatkan saya, posisi saya sudah jadi guru. Ya. Kita tidak bisa mengubah sesuatu. Mengubah yang udah dari sebelumnya gitu. Sebelumnya tentunya Ibu, benar sekali. Jadi Ibu Melia kedepannya insya Allah semoga tercapai Ibu. Amin. Sesudahnya Ibu ya. Amin. Amin. Lalu Ibu sudah hampir menuju 13 tahun Bu. Betul. Menuju 13 tahun otomatis sudah 13 kali anak-anak naik kelas. Iya. Dan juga sudah 13 kali juga perubahan tahun ajaran. Betul. Bagaimana Bu kiat-kiat seorang Ibu Melia untuk beradaptasi kepada anak-anak agar di kelas itu tetap kondusif dan tetap memahami apa yang Ibu Melia sampaikan. Boleh Ibu kiat-kiat. Sebenarnya kalau perubahan kurikulum itu kan dari KTSP, Mbak ya, ke kurikulum 13. Saya zaman KTSP Ibu. Nah, terus ke kurikulum Merdeka. Cuma sekarang saya belum ke kurikulum Merdeka kelas 5 soalnya. Kalau di sekolah kami baru kelas 1 dan 4. Nah, kelas 5-nya belum. Sebenarnya kondusif di kelas itu dari gurunya. Mau kurikulum apapun itu tergantung gurunya. Cara kita mendekatkan diri dengan anak itu kita harus jangan menganggap mereka siswa gitu loh. Anak, ini anak saya loh, muntah ya diurus gitu loh, resiko guru SD. Bu, kebelet kadang kalau lagi ketemu ngajar kelas 1 kan di rolling. Yang masih BAB di kelas ini. Ya kita nggak bisa, nggak bisa. Ibu kelas berapa Bu? Sekarang kelas 5. Waktu awal-awal jadi guru kelas rendah, kelas 1. Itu kan masih yang ya kayak benar-benar punya baby gitu kan. Semuanya maju berlima nangis. Ma, aku dipukul ini kan. Harus. Dan saya memang tipikal yang kalau anak-anak bilang tuh suka melucu gitu ya. Jadi mereka kalau nggak ada saya sehari, kadang kan kita sakit izin. Mereka cari. Nah, jadi kalau misalnya kita memberikan apa namanya hubungan yang seperti ibu dan anak benar, mereka tuh walaupun pelajarannya sulit, mereka tetap mau sekolah. Yang penting kuncinya, Mbak, anak tuh mau sekolah dulu, mau duduk dulu. Kalau misalnya gurunya sudah ekstrim, mereka kan udah nggak mau datang. Nah itu yang udah yang sulit. Kalau udah duduk, mereka udah nyaman. Kalau dia klop sama kita ngajar apa aja tuh masuk ke otak mereka. Karena udah happy. Kita ajak main, baru belajar lagi. Ajak main lagi, belajar lagi. Nggak bisa yang terus-terusan, nenek keluar main, nggak bisa. Jadi Bu ada ice breaking di dalamnya, ada penyesuaian mood dengan anak. Bener-bener kayak anak gitu. Mendalami karakter tentunya. Betul. Dengan jumlah siswa yang tidak sedikit. Luar biasa kalau di paling maksimal. Dulu pernah sampai 36, hampir 40. Sekarang kalau di sini, kalau di kota kan 26. 30 lah, paling banyaknya. 30 orang, 30 mood, 30 karakter. Betul. Jadi tanggung jawab seorang guru. Luar biasa. Luar biasa Bu ya. Luar biasa. Amal jariah Bu. Amal jariah sekali kalau kita ikhlas. Benar sekali itu Ibu. Jadi sahabat rumah di rumah, benar sekali seorang Ibu Melia bisa sejauh itu Bu ya. Sejauh ini benar-benar luar biasa Bu. Gimana Bu kalau pendalaman karakter saat Ibu di Banyuasin sama di Palembang? Ada yang perbedaan nggak Bu? Sebenarnya anak-anak tuh karakternya sama ya Mbak. Anak-anak tuh karakternya terus. Ya betul. Dia tuh akan sayang kalau kita menyayangi gitu loh. Anak-anak yang keras itu biasanya mereka dikerasin dari rumah. Jadi kita yang merangkul mereka saat mereka punya orang tua mungkin yang keras, kita yang rangkul. Di era kami KTSP kan Bu, guru dengan itu ada gap. Yes. Ada gap yang ya tidak sedekat sekarang. Betul, takut sekali. Iya Ibu, ditambah di sekolah ada di rumah ada trauma, ditambah di sekolah ada gap. Betul. Jadi Bu mayoritas Bu ya, saya memperhatikan teman-teman saya Bu.
gedenya itu tidak stabil emosi. Betul. Emosi tidak stabil, tidak bisa mengambil keputusan. Betul. Itu Bu, memang benar Bu ya, seorang guru tuh harus memperhatikan sekolah anak juga, Bu. Betul. Itu yang utama sebenarnya. Benar sekali Bu. Jadi kita sudah bahas soal pendekatan kepada anak dan juga contohnya. Gimana biar anak tuh betah di kelas dari kitanya. Kalau untuk mekanisme belajar di kelas Bu, kalau dulu kan Bu, guru datang catat buku selesai, guru keluar. Kalau sekarang gimana Bu? Sekarang sih lebih ke aktif ya sebenarnya. Kadang dibuat kelompok, kadang juga sebenarnya namanya anak SD itu lebih ke gurunya sih sebenarnya. Suruh dia berpikir sendiri itu juga agak sulit, cuman dibantu kayak gitu. Oh, jadi Bu dibuat kelompok diajak nonton sesekali gitu loh Mbak. Jadi lebih ke awal-awal mungkin ice breaking dulu ya, betul. Ice breaking. Ayo kita kelompokin, terus belajar, memecahkan masalah. Ya. Coba deh cari sendiri deh ini kenapa ya kira-kira gitu. Dipancing aja sih. Cuma kan ujungnya masih kita yang menjelaskan. Walaupun ujung-ujungnya masih gurunya yang jawab. Betul. Gak bisa kalau terkadang ada kurikulum yang nggak bisa kita paksakan ke siswa, nggak masuk dia. Pokoknya kamu harus menyelesaikan masalah sendiri itu nggak bisa. Apapun ceritanya, masih kembali ke gurunya. Membutuhkan figur seorang gurunya Bu, dan ilmu juga dari gurunya tentu. Baik sahabat rumah di rumah, luar biasa sekali ya cerita dari seorang Maria. Berarti Ibu sejauh ini Bu banyak sekali pengalamannya. Luar biasa. Kalau ceritain panjang nih. Ini Wah, banyak. Setiap tahunnya ada cerita khusus. Bu, sekarang sudah kurikulum merdeka Bu. Ya. Ada nggak Bu inovasi perubahan metode belajar maupun pola ajar maupun bahan ajar dari masa dulu pertama kali jadi PNS sampai sekarang? Pasti kalau zaman waktu baru-baru masuk kan masih yang KTSP, yang bukunya permata pelajaran lebih ke mencatat ya sepertinya. Gurunya yang lebih aktif menjelaskan sampai selesai. Menjelaskan gini, kerjakan bilang gitu. Waktu ke kurikulum 13 ya mulailah aktif gitu. Mulai ada aktifnya kelompok-kelompok. Nah, kalau kurikulum merdeka sebenarnya di kelas saya belum menerapkan. Insya Allah tahun depan. Cuman kalau lihat teman-teman sebelumnya sama yang sudah kita pelajarin lebih aktif lagi sepertinya. Harus ada alat-alat bahan-bahan yang lebih banyak begitu ya kayaknya. Inovasi Ibu juga harus ya kayaknya saya harus selalu update tentang gimana caranya. Memang Bu, sebagian penelitian juga Bu ya. Kalau anak-anak Gen Z itu tuh lebih pintar. Betul. Lebih pintar, lebih kritis, lebih kreatif, lebih aktif. Tapi adabnya kurang. Betul. Lebih tidak sopan. Kalau ngomong itu tidak difilter. Malah nggak ngerti apa yang diomongin. Betul. Menggunakan bahasa-bahasa gaul yang mereka pun tidak paham. Betul. Itu apa Bu ya? Bagaimana Bu cara untuk terus meluruskan anak mengenai adab mereka? Betul. Sebenarnya Mbak kalau kita melihat dari negara-negara lain yang diutamakan tuh sebenarnya akhlak sih. Itu adab mereka. Di Jepang pun begitu. Gimana tutur kata kesopanan mereka. Akademik itu nomor 2. Nah begitu. Jadi saya juga di sekolah saya menerapkan itu dulu ke anak-anak saya. Jadi setelah masuk nggak langsung aneh-aneh. Ngobrol tadi seperti ibu yang nggak bertemu anak 3 jam, tadi ngapain Mbak? Nah, itu ya kalau bahasa Palembang itu, tadi ngapain aja kemarin gimana? Buat PR enggak Kak? Kenapa ada buat PR? Diajak ngobrol bener-bener kayak anak kita. Jadi mereka kalau misalnya ada masalah, berani konsul. Ibu, kemarin aku gini. Nah, terus jadi kan itu kalau nggak buat jujur ya, jangan bohong. Kalau nggak masuk jangan bilang sakit. Kalau nggak sakit harus jujur. Nah, itu kan kita menerapkan adab dulu yang utama. Berarti akhlak, memang harus jujur. dari nol Bu ya? Dari nol. Izin, dari permisi, maaf, terima kasih, minta tolong ya itu dulu baru ke akademiknya tentunya. Jadi Bu cara mengatasinya itu dengan ya diomongin diajak ngobrol seperti ibu dan anak. Jadi harus bawel memang ibu harus bawel. Kalau nggak bawel anaknya nggak benar sekali. Ibu pasti ada selain dari momen anak yang tadi kita ceritakan, tentu ada momen indah Bu pasti dalam mengajar selama 12 tahun ini. Apa Bu momen terindah yang belum bisa Ibu lupakan sampai sekarang? Kalau momen indah tuh banyak ya Mbak ya, seperti kayak kita ulang tahun dirayain sama anak-anak walaupun mereka cuman buat apa sih namanya yang ciki-ciki dijadiin kue ulang tahun gitulah ya, kreasi mereka sendiri. Kadang mereka CK 1.000 rupiah itu kan jadi suatu udah nabung aduh excited banget walaupun kadonya cuma 1-2 bunga gitu kan. Wah terima kasih tuh paling itu. Berarti ibu hadir di ingatannya. Betul. Ibu ada dalam ingatannya. Betul. Sama satu lagi Mbak, saya tuh nggak bisa ngeluh di kelas. Jadi kalau misalnya saya bilang kan kita kan agak panas ya kalau di kayu kayak ini. Aduh panas ya.
mereka tuh langsung datang semua bawa buku. Ngipasin saya dari sisi mana? Oh enggak gitu. Saking sayangnya mereka. Iya, kadang luar biasa anak-anak saya. Jadi kalaupun saya ada masalah di rumah, terkadang Mbak, hiburan saya itu mereka. Jadi masuk ke kelasnya, kadang lupa lah sama ya masalah-masalah rumah tangga dan sebagainya. Terus pulang ke rumah kan hiburan kita ya anak, gitulah. Apapun ceritanya Ibu, berarti Ibu itu hidup. Betul. Di dalam hati anak-anak Ibu tentunya. Jadi sahabat rumah di rumah tentu sangat luar biasa sekali pengalaman Ibu Melia, motivasi dan inspirasinya Ibu. Terakhir Ibu, motivasi Ibu dari seorang Ibu Melia untuk kami kaula muda agar terus berjuang dan pantang menyerah Bu. Mengingat kami kaula muda ini baru tamat kuliah, kadang masih bingung mau jurusan apa. Bingung pasti ada aja kendalanya yang kadang hal sepele tapi terlalu dipikirkan akhirnya menjadi sesuatu yang besar. Gimana Bu motivasinya boleh? Oke, jadi menurut saya ya karena sudah pengalaman jadi guru, profesi guru itu yang terbaik menurut saya ya. Kemarin juga saya sempat dipaksa sama orang tua karena guru norak apa gitu ya pikiran saya. Cuman ternyata setelah saya jadi guru, setelah saya menjalani langsung itu terbaik banget. Jadi karena cuman guru yang pulangnya setengah hari kan. Nah kalau di bank, di perusahaan kan jam 4, di kantor-kantor kementerian jam 4. Jadi memang gajinya sama dengan yang lain, waktunya lebih sedikit. Terus jadi kalau misalnya itu kita perempuan khususnya kan kita akan mengurus anak. Betul. Jadi kalau bingung, aduh jurusan apa? Udah deh, guru aja, bener deh yang terbaik. Jadi dapat semua. Lebih available. Kerjanya dapat, tetap jadi ibu karir, pulang ke rumah anak masih keurus. Jadi sahabat rumah di rumah yang saat ini sedang menjalani profesi sebagai guru harus banyak-banyak bersyukur. Betul. Dan jangan malu. Enak banget ternyata banyak anak. Benar sekali. Baik Ibu Melia, terima kasih untuk inspirasi dan motivasi hari ini. Cerita yang luar biasa. Semoga keluarga Ibu menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah sampai akhir hayat Bu ya. Segala yang dicita-citakan tercapai dan mohon doanya juga Bu untuk kami kaula muda untuk sukses Bu. Menggapai cita-citanya yang terbaik. Baik sahabat rumah di rumah, jangan lupa like, follow, and share video Ibu Melia Wulandari. Betul. Pada episode kali ini sebagai wujud dukungan kita agar Ibu Melia lulus pada penganugerahan guru SD favorit se-Kota Palembang tahun 2023-2024. Amin Bu ya. Baik, saya Jenny dan Ibu Melia di sini. Kami pamit undur diri. Salam berubah.